Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to SMA Namira Official Video with me, Miss Nisa. Di mana hari ini untuk siswa-siswi kelas 11 kita sudah masuk pertemuan yang kedua. Kita kembali ngebahas grammar, lebih tepatnya adalah non-defining relative clauses. Itu adalah hal yang pernah kita bahas waktu kelas 10. Waktu kalian zaman SMP dulu juga pernah dibahas. Gimana sih Miss penjelasannya? Saya pengen dong dapat kuisnya seperti biasa. Kalau gitu, mari Miss tunjukkan di sini ada kuisnya, sebuah teks singkat, paragraf. Jadi di sini ada paragraf yang Miss minta, nanti kalian tolong isi dengan who, which, where, ataupun whose. Who dan whose bisa diikuti dengan orang, kalau which untuk benda, where untuk tempat. Sekedar review sedikit. Waktunya kalian 1 menit, tolong diisi. Kira-kira di mana peletakannya, ada 1, 2, 3, 4. Ya, masing-masing bisa 1 kalian pakai. Waktu 1 menit kalian dimulai dari sekarang. Waktu 1 menit kalian sudah habis. Mari kita lihat dulu penjelasannya sambil Miss berikan jawabannya. Jadi di sini jawabannya sudah Miss tampilkan. Who kita pakai di awal. Arranger. Arranger itu apa sih Miss? Buat yang karena kita masih latihan, belum ada ujian, ataupun misalnya Miss belum memberikan tugas yang melarang kalian untuk melihat kamus, silakan lihat kamusnya, baik kamus digital maupun non digital. Arranger di sini maksudnya adalah pengembala. Seseorang, yang berarti orang. Karena dia orang, berarti pilihan kita antara pakai who ataupun whose. Who di sini, kenapa kita pakai yang who? Karena dia diikuti dengan kata kerja. Berbeda dengan whose, nanti penjelasannya akan disampaikan di slide selanjutnya. Jadi di sini arranger who was working in the bush. Jadi who ketemu was working. Selanjutnya kita punya adalah which, karena dia benda. Bendanya mana sih Miss? Bendanya adalah the heart. Sekumpulan itu kan benda, maka kita pakaikan di sini which. Which ketemu dengan kata kerja juga. Selanjutnya adalah the ranger. The ranger ini adalah tadi orang. Karena dia orang, maka kita ikuti dengan whose. Karena tadi sudah disampaikan who bisa dipakai satu-satu, ada who, which, whose, dan where-nya bisa dipakai masing-masing satu. Whose di sini maknanya apa sih Miss? Maknanya adalah sebagai kepunyaan. Menemukan tim penyelamat menemukan si pengembala yang kakinya, jadi di sini whose leg. Leg di sini adalah kata benda, makanya diikuti dengan whose, nggak bisa kita ikuti dengan who. Dan yang terakhir where di sini adalah sebagai penunjuk tempat, karena dia tempat, nggak bisa hanya kita tambahin kata kerja aja, nggak bisa tambahin cuma verb doang, kita tambahkan dengan subject plus verb seperti itu. Dan kalau diperhatikan kembali, semuanya ini sebelum kata who, which, where, dan juga whose, mereka diikuti dengan koma. Ada komanya. Sebelumnya ada koma. Arranger, koma, who, bla bla bla, koma, bla 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 bla. Jadi di sini ada pemakaian koma yang bisa kita pakai. Penjelasan yang ingin disampaikan bahwa di sini kalau kita bilang apa sih Miss fungsi dari relative clause itu? Fungsinya adalah menambahkan informasi tambahan, memberikan informasi yang nantinya kalau ternyata kalimat tersebut nggak kita tambahkan informasi dia itu masih make sense, masih masuk akal. Jadi bisa kita buatkan pengertiannya seperti ini. Selanjutnya di sini kalau Miss buatkan contohnya, Miss ambil dari kalimat sebelumnya tadi, a ranger who was working in the bush came across a small herd of elephants.
Di sini, kalau ternyata nggak kita pakaikan informasi tambahannya, who was working in the busnya nggak kita pakai, maknanya masih sama nih. Maknanya tetap menjadi a rancher came across a small herd of elephants. Masih masuk akal. Seorang pengembala menyeberangi atau mendatangi sekumpulan gajah, misalnya seperti itu masih masuk akal. Jadi sekumpulan gajah yang seperti apa itu nggak bakal ditanya. Intinya kalimatnya masih masuk akal, berarti kita sebut dia sebagai pemakaiannya non-defining relative clauses. Dan sudah disampaikan juga dari awal tadi bahwa nantinya kita gunakan koma untuk memisahkan antara informasi tambahan tersebut dari kalimatnya. Jadi di sini sudah tunjukkan ada komanya dipakai. Kita bisa pakai who, which, where, dan whose dalam non-defining relative clauses. Berbeda dengan relative clauses, nanti bisa defining relative clauses itu bisa memakai that. Ini saya nggak tahu defining relative clauses itu seperti apa, saya butuh penjelasannya, misalnya kalian bilang seperti itu. Bisa dicek video untuk penjelasan di kelas 10, nanti silahkan dilihat update-nya juga di hari yang sama. Pertemuan kelas 10, pertemuan yang kedua semester ini, nanti silahkan dilihat relative clause itu seperti apa, karena nantinya berbeda dengan materi untuk kelas 11. Dan we can leave out the relative pronouns in non-defining relative clauses. Jadi di sini, kalau non-defining relative clauses nggak bisa kita hilangkan who, which, where, dan whose-nya nggak bisa kita hilangkan. Berbeda dengan kalau yang biasa, masih bisa kita hilangkan who, which, where, dan whose-nya. Seperti itu, nggak jauh beda sih. Intinya sama, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu adalah, kalau kita bilang adalah informasi tambahan yang misalnya kalau di sini seorang pengembala yang sedang bekerja di semak-semak melewati sekumpulan gajah, seperti itu. Who was working, yang sedang bekerja, yang berarti kan memberikan informasi tambahan, seperti itu. Sekian saja materi kita untuk hari ini, semoga banyak yang bisa dipahami, dan jika nanti masih ada yang kurang dipahami, silahkan langsung tanyakan kepada Miss, karena saatnya sudah Miss berikan tugas yang tolong nanti dikumpulkan, dilihat semuanya berdasarkan link yang akan Miss sampaikan nantinya dari grup. Sekian untuk hari ini, that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys!